Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mata Wabilah, nomor absen 28 dari kelas A. Pada kesempatan Zoom kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Di sini ada 3 agenda sesi. Pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, bentuk asesmen. Yang ketiga, umpan balik. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu konsep asesmen formatif. Asesmen sendiri memiliki 2 jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen memiliki fungsi secara umum. Pertama, yaitu sebagai, artinya asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua itu for, atau untuk. Asesmen untuk memperbaikan proses pembelajaran. Artinya pastinya kan dalam bentuk pembelajaran itu kan ada nilai-nilai siswa yang kurang maksimal. Nah, dengan asesmen ini diharapkan perbaikan untuk nilai-nilai siswa yang kurang maksimal tersebut. Selanjutnya itu of, atau terhadap, artinya asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif. Pertama, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dari memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid identifikasi kekuatan dan aspek perlu dikembangkan. Dan yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau tadi asesmen formatif itu pada saat pembelajaran, kalau ini asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Dua asesmen sumatif sering memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. 3. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek baru, untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif. Untuk guru, asesmen formatif dapat mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Nah, jadi dalam asesmen formatif ini memiliki fungsi untuk guru sendiri itu dapat mengawasi pembelajaran murid. Jadi guru itu dapat mengetahui sejauh mana pemahaman murid dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat memantau sejauh mana perkembangan murid dalam proses pembelajaran tersebut. Terus untuk murid, yaitu yang pertama, mengevaluasi pembelajaran sendiri. Nah, jadi murid dapat mengetahui sejauh mana pemahamannya melalui asesmen formatif ini. Selanjutnya, mengembangkan
pengetahuan, membangun pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan. Terus fungsi asesmen sumatif. Untuk guru, pertama mengukur apakah murid sudah mengetahui capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua, meningkatkan pengejaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Fungsi dari kedua asesmen. Yang pertama, merupakan cara untuk menilai murid. Jadi kedua asesmen ini kan memang memiliki tujuan untuk menilai murid. Merupakan merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Dan yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Penekanan pada asesmen formatif. Si asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada kondisi saat ini, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Ini berbanding terbalik dengan harapan kurikulum baru di mana harus mengutamakan assessment as learning dan assessment per learning. Nah, jadi pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada memberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penamaan kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Membangun keseimbangan formatif dan sumatif. Pertama, asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Ya, jadi kan emang harus seimbang ya. Karena kalau asesmen formatif itu jarang, nanti tidak seimbang. Terus jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kan siswa kadang itu berpikir kalau asesmen sumatif itu lebih penting karena dianggap dapat menentukan siswa itu naik atau tidak ke kelas yang selanjutnya. Padahal asesmen formatif itu juga tidak kalah penting karena kan itu nantinya akan menambah nilai untuk melengkapi kekurangan di asesmen sumatif. Terus bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Nah, dengan merancang asesmen formatif yang berkombinasi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Ya, emang penting karena mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses.
Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Yang kedua itu ada bentuk asesmen. Bentuk asesmen, contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Pertama itu diskusi kelas. Tujuannya sendiri mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid depan publik dan mengemukakan pendapat. Nah, jadi dengan adanya diskusi kelas ini, siswa akan terbiasa untuk berbicara, untuk lebih percaya diri lah, dan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Terus melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan sistematis. Yaitu drama. Tujuannya mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Terus mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Tiga itu produk. Yang pertama tujuannya membuat model miniatur 3 dimensi, membangun kreativitas. Yang ketiga menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Terus ada presentasi. Tujuannya pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Terus tes lisan. Pertama kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid. Dan yang terakhir menerapkan umpan balik. Contoh bentuk asesmen tertulis. Itu yang pertama ada refleksi. Tujuan untuk melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Selain itu, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Terus jurnal. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengapresiasikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang ketiga itu ada esai. Tujuannya untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Selain itu, mengembangkan cara berpikir. Selain itu, tujuannya juga dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Terus ada poster. Tujuannya mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Ada tes tertulis yang tujuannya dapat berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dapat juga menerapkan umpan balik. Dan yang terakhir itu ada umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Nah, sebelumnya ke pengertian dulu. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik sangat penting karena bagi guru dapat memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan.
Sedangkan bagi murid dapat membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, memberikan umpan balik kepada sesama teman, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Selain itu, mengembangkan cara berpikir. Selain itu, tujuannya juga dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Terus ada poster. Tujuannya mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Ada tes tertulis. Tujuannya dapat berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dapat juga menerapkan umpan balik. Dan yang terakhir itu ada umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Nah, sebelumnya ke pengertian dulu. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik sangat penting karena bagi guru dapat memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi murid dapat membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama itu ada mudah dimengerti. Yang kedua itu transferable. Yang ketiga melihat ke belakang. Yang keempat spesifik. Yang kelima lebih dari penilaian. Yang keenam tepat waktu. Yang ketujuh kontekstual. Yang kedelapan seimbang. Yang kesembilan melihat ke depan. Dan yang terakhir selektif. Nah, mudah dimengerti. Artinya kita itu harus menggunakan bahasa yang dipakai secara sederhana ya, yang sangat mudah dimengerti. Transferable artinya fokus pada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang intens, pekerjaan dan konteks kehidupan. Melihat ke belakang artinya pada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Spesifik berhubungan dengan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Lebih dari penilaian artinya bukan hanya fokus pada penilaian performa tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Terus tepat waktu artinya cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Terus kontekstual yaitu dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Seimbang yaitu memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Melihat ke depan artinya memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Terus selektif yaitu memberikan komentar detail
terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Membuat umpan balik yang efektif. Baik, yang pertama itu harus terdiri dari feed up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Kedua itu feedback, yaitu tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Dan yang ketiga feed forward, yaitu saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Ya, umpan balik. Pertanyaan panduan untuk guru. Itu pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Terus dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif? Terus apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Terus seberapa sering umpan balik harus diberikan? Terus seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif apabila diberikan tertulis? Terus bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal? Umpan balik teman atau feedback dapat berupa pertanyaan seperti apa saja komponen penting yang perlu ada, terus apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu, terus apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, atau apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dan bisa juga berupa informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu perkembangan dari temanmu. Berikutnya letter of feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama itu dapat dengan mengklarifikasi. Setelah mengklarifikasi itu ke penilaian. Setelah penilaian itu ke perhatian. Dan setelah perhatian itu saran. Dan yang terakhir apresiasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.